Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita nanti. Oke? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, oke, hari ini kita akan belajar tentang hal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, pernah nggak kalian terkena kotoran hewan atau darah atau bahkan pernah kena pipis adiknya? Pernah gak? Nah, dalam Islam itu adalah najis. Tapi gak semua najis itu sama dan cara mensucikannya beda-beda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Nah, di dalam fikih, najis itu ada 3. Salah. Ada 3. Nah, yang pertama, najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Nah, yang kedua, najis mutawasito, yaitu najis sedang. Yang terakhir, najis mughallado, yaitu najis berat. Nah, di sini kan udah jelas nih, najis muhaffafah yaitu najis ringan. Contohnya najis muhaffafah itu yaitu najis kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan apapun selain ASI ibunya. Nah, jadi cara mensucikan najis muhaffafah itu cukup dipercikan sama air. Ada najis ada tempat kena pipisin adiknya yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI ibu. Nah, itu cukup dihilangkan najisnya, terus tempat najisnya tadi itu dipercikan dengan air. Paham? Nah, yang selanjutnya yaitu najis mutawasito. Nah, najis mutawasito itu najis sedang. Contohnya itu kayak kotoran hewan, kayak darah, nanah gitu. Nah, najis mutawasito itu dibagi lagi. Ada 2, yaitu najis ainiyah dan hukmiyah. Najis ainiyah itu yang tampak, hukmiyah itu yang tidak tampak. Nah, contohnya najis ainiyah yang tampak ini, misalnya kayak ada kotoran hewan, kotoran kucing. Nah, cara mensucikannya gimana? Hilangkan dulu bau, rasa, dan warnanya. Hilangkan dulu najisnya. Kalau udah gak ada bau, rasa, dan warna, itu dialiri dengan air. Nah, kalau najis yang tidak tampak, kayak misalnya ada pipis kucing. Nah, itu udah beberapa hari, udah berhari-hari najisnya. Nah, itu kan cuman tinggal sisanya.
tinggal kita tahu kalau di situ bekasnya najis pipisnya kucing, tapi kayak tampaknya udah gak ada, udah nyatu sama keramiknya gitu. Nah itu cukup dialiri dengan air saja. Nah yang selanjutnya yaitu najis mughalladoh. Nah najis mughalladoh itu yaitu najis berat. Nah najis berat itu contohnya itu air liur anjing dan babi serta keturunannya. Nah cara mensucikannya gimana? Cara mensucikannya yaitu dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci gitu. Dan sampai di sini paham? Nah, di sini Ibu akan kasih kalian video tentang cara mensucikan najis. Tonton ya cara mensucikan najis. Langsung ngelap bekas najis ompol atau muntah di lantai dengan kain basah. Karena ini malah bisa bikin najis menyebar kemana-mana. Ketika salah satu permukaan basah, maka otomatis akan membuat najis berpindah. Jadi hilangkan dulu najisnya baru disucikan. Untuk menghilangkan najis bisa dengan lap kering atau tisu kering. Kalau sudah kering bisa langsung dikasih air yang didatangkan. Setelah itu bebas deh boleh dikeringin atau enggak. Tapi status lantai ini insya Allah sudah suci. Wallahu a'lam bishawab. Hayo ibu-ibu gimana nih biasanya bersihin najis di rumah? Share di komen yuk. Nah, tadi kan sudah nonton nih, jadi sudah tahu kan cara mensucikan najis dengan benar? Ya. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan buat kalian. Yang bisa jawab, Ibu kasih hadiah. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan ya. Nah, berikan contohnya najis mughalladoh. Siapa yang bisa jawab? Oke, Diva, apa jawabannya? Misalnya seperti air liur anjing atau babi. Ye, betul. Ini untuk Diva. Kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kalau misal baju kita terkena pipis adiknya kita. Nah, itu termasuk najis apa? Yang bisa jawab, angkat tangan. Ya. Oke, Mevi, jawab. Najis mukhaffafah. Betul. Ini untuk Mevi. Nah, dari yang kita belajari bersama, ada pertanyaan nggak dari anak-anak? Saya Bu mau nanya. Ya, Diva, mau nanya apa? Misal tuh ya ada kencingnya bayi perempuan, itu masuk najis mukhaffafah atau mutawasithah atau apa? Iya. Nah, pertanyaan yang bagus, Diva. Nah, kencing bayi perempuan itu termasuk najis mutawasithah. Nah, kenapa najis mutawasithah? Karena penciptaan perempuan itu lebih berat daripada laki-laki. Dan bau pesingnya pipis perempuan itu lebih bau daripada pipisnya laki-laki. Gitu, paham? Ya, benar. Nah, agar lebih jelas sekarang kita praktek cara mensucikan najis. Oke? Nah, sekarang kita praktek mensucikan najis. Nah, ini contohnya, semisal ini tuh najis darah. Nah, gimana cara mensucikannya agar kita mensucikan najisnya itu tidak bleber kemana-mana, cukup di area itu saja. Nah, najis darah ini termasuk najis apa? Nah, mutawasithah. Nah, cara mensucikannya yaitu yang pertama kita bersihkan najisnya dulu. Nah, karena ini najisnya tampak, yang tampak itu termasuk najis ainiyah. Hilangkan dulu bau, rasa dan warnanya. Nah, kalau sudah kita buang. Nah, selanjutnya kita aliri dengan air di area itu saja. Nah, jika sudah, kalau ambil tisu lagi lalu dibersihkan.
di area yang terkena najisnya. Nah, gitu. Kita buang. Selanjutnya ambil tisu yang kering. Kita keringkan tempat najis yang tadi yang sudah suci. Nah, seperti itu. Sudah. Nah, selanjutnya kalian yang praktek. Ayo. Yang pertama, nah, betul. Dibuang. Selanjutnya, pinter. Nah, gitu ya cara membersihkan najis mutawasito. Yang lain sudah paham? Paham. Oke, kembali ke tempat. Nah, dari apa yang kita pelajari hari ini, kita tahu bahwa Islam itu sangat menjaga tentang kebersihan. Karena kebersihan itu sebagian dari Iman. Ingat ya, kalau mau sholat kita harus dalam keadaan suci. Nah, maka dari itu kita penting bagi kita tahu caranya mensucikan najis. Nah, tugas di rumah kalian buat tabel macam-macam najis, terus contoh najisnya dan cara mensucikannya. Oke? Ya sudah. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa bersama, dengan harapan semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.